Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Geografis Perumahan di Daerah Lubuk Jambi berbasis web. Langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Latar belakang: perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal. Bentuknya bervariasi di negara-negara manapun. Perumahan biasanya dibangun oleh seorang kontraktor tinggal dengan hanya beberapa gaya rancangan rumah atau bangunan, sehingga penampilannya menjadi seragam. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada untuk dijadikan titik tolak pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi geografis perumahan di daerah Lubuk Jambi berbasis web. Lalunya untuk batasan masalah, ruang lingkup sistem hanya untuk lokasi terdekat perumahan daerah Lubuk Jambi, Kecamatan Kontalmudi, Kabupaten Kota Sengingi. Selanjutnya adalah tujuan masalah. Tugas akhir ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan membangun sistem perumahan yang ada di daerah Lubuk Jambi, Kecamatan Kontalmudi, Kabupaten Kota Sengingi, Riau. Yang kedua adalah memudahkan pemantauan perumahan yang ada di daerah Lubuk Jambi. Selanjutnya adalah analisis sistem. Analisis sistem itu terbagi dua, yaitu analisis sistem baru dan sistem lama. Yang untuk analisis sistem lama yang digunakan oleh bagian kependudukan Lubuk Jambi adalah sistem satu arah. Data penduduk tersebut hanya bisa diakses oleh petugas kependudukan, user, pengguna. Tidak dapat mengakses data tersebut secara langsung. Hal ini memiliki kelemahan, yaitu data tersebut tidak dapat ditampilkan dan diperoleh secara real time. Butuh waktu lama untuk memperoleh data tersebut. Selanjutnya untuk analisis sistem baru. Sebelum membuat usulan suatu sistem, sebaiknya dilakukan analisa terhadap proses kegiatan yang ada di lokasi yang akan diteliti. Proses kegiatan yang sedang berjalan saat ini akan menghasilkan beberapa analisa permasalahan dalam sistem informasi kependudukan di daerah Lubuk Jambi. Selanjutnya adalah pembahasan use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga untuk membantu perilaku behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang sudah ada. Pembahasan. Ini adalah pembahasan untuk use case diagram. Bentuk use case diagram yang akan sistemnya yang akan dibuat, itu menambahkan data informasi, mengubahkan data informasi, menghapus data informasi, lalu itu mengolah data informasi, mengolah data rumah, terus menambahkan data rumah, mengubah data rumah, itu menghapus data rumah. Yang tulisnya untuk mengolah data untuk customer, itu menambah data customer, mengubah data customer dan menghapus data customer. Lalu untuk mengolah syarat kredit, itu menambah syarat, mengubah syarat dan menghapus syarat. Lalu melihat pengajuan kredit dan mencetak laporan. Itu ada user login, extension point, user logout, dan user logout. Selanjutnya adalah pembahasan tentang diagram activity. Diagram activity merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Lalu ini adalah tabel diagram activity yang dari admin. Yang pertama adalah memilih daftar rumah atau kos, lalu pergi menuju ke sistem menampilkan daftar kos atau rumah. Selanjutnya dari sistem menuju ke kontrol. Kontrol nanti menjadi 3 alur, yaitu add, edit, dan delete. Nanti di bagian delete adalah menampilkan data berhasil dihapus kalau pilihannya delete. Kalau edit, nanti kalau perginya ke edit, menuju ke bagian sistem atau menampilkan form edit. Lalu di bagian menghasilkan data item edit, lalu ke submit.
Selanjutnya ke submit, nanti pergi setelah mengisikan data item ID langsung ke submit, langsung menuju ke menampilkan pesan data berhasil disimpan. Lalu di bagian add, kalau jika memilih menu add, nanti akan pergi ke menampilkan form penambahan data. Nanti sistemnya membaca menampilkan form penambahan data. Selanjutnya di bagian admin adalah mengisikan item tambah data. Nanti di bagian mengisikan item tambah data lalu masukkan menu submit, langsung menuju ke bagian sistemnya menampilkan pesan data berhasil ditambah. Lalu selesai. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah satu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. RD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakannya beberapa notasi dan simbol. Nah, ini adalah ARD untuk merancang itu letak geografis ini. Yang pertama adalah peta geologi dan ID map. Lalu di bagian map lalu memiliki ada dua pilihan, yaitu geologi tanah, ID map Mediteran, merah kuning, Regosol, Grumosol, Andosol, Adosol, dan ID geologi. Nanti memiliki di bagian kecamatan ada ID kecamatan, nama kecamatan, curah hujan, dan tinggi permukaan laut. Nah, nanti akan kecamatan dan memiliki dan juga bisa menambahkan hasil produksi. Di bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan perancangan sistem informasi geografis perumahan Basindo ini, maka dapat diambil kesimpulan sistem berjalan dengan baik dan dapat digunakan. Dan saran untuk pengembangan aplikasi ke depannya dalam penulis lebih mempelajari metode lain supaya hasil yang didapatkan lebih akurat dan informasi yang dibutuhkan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Untuk permasalahan yang ditemukan dalam pembuatan aplikasi tersebut akan lebih mudah memahami sehingga mengetahui kekurangan dan kelebihan sistem yang telah dibuat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.